apa yang akan terjadi. Kiai Hashim yakin khilafah akan bubar. Tahun 14 itu. Khilafahnya akan bubar. Maka seandainya khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri. Negeri Jawi ini, belum ada Indonesia belum. Negeri Jawi ini jangan sampai menjadi negara yang sekuler. Ya bahasa Hashim Asy'ari bukan sekuler sih. Almaniyah, yang tidak beragama lah. Pada tahun 14 tersebut, Hashim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon yang tidak ada di Timur Tengah. Tidak ada di Timur Tengah. Gak sembarangan loh. Itu kiai Jawa itu, bukan kiai Yaman tuh. Asli Jawa itu. Apa artinya maksudnya? Maksudnya mengintegralkan, mempersatukan antara teologi, agama, jadi menjadi negeri yang beragama. Tegas sekali. Ideolog namanya Mustafa Kamal Ataturk. Ataturk itu artinya bapaknya orang Turki, pemimpin Turki lah. Dia memproklamirkan negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Sekuler itu artinya tidak ngurusi agama. Agama urusan pribadi. Nama dilarang ke Arab. Muhammad gak boleh. Mehmet. Thayyib Rajab gak boleh. Thayyib Recep Erdogan. Ali Alija. Khadijah Cetice. Orang mau haji silahkan, gak silahkan, pemerintah gak ngurus. Kementerian Wakaf dibubarkan. Azan dilarang pakai sound system. Gambar khilafah, foto-foto khilafah dilarang. Pakai kopiah haji, pakai gamis dilarang di luar masjid. Di masjid boleh. Makanya imam tuh dari rumah pakai celana, pakai topi, nanti di pengimaman ganti gamis. Sekuler. Bahasa Turki, nggak boleh bahasa Arab. Itulah gerakan nasionalisme sekulerisasi yang digerakkan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Idenya, ideologinya menjiplak dari konsep nasionalisme Ernest Renan. Nasionalisme. Pernah tahun 25 ulama kumpul di Al-Azhar dari India, sekarang Pakistan lah, dari India sepakat. Ittafaqu ala alla yattafiqu. Tidak ada keputusan, bubar. Pada tahun 31 ada seorang pemimpin nasionalis sekuler dari Damaskus, beragama Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq, mendirikan partai politik pertama di Arab, namanya Partai Ba'ath, anti penjajah, lawan penjajah, dengan konsep kebangsaan, nasionalisme, mengkader pemuda-pemuda Arab dari Irak. Hasan Bakar nanti akan punya murid Saddam Hussein. Dari Suriah Abdul Karim Qasim nanti akan punya teruskan dengan oleh Hafid Asad. Dari Mesir Sa'ad Zaglul nanti akan teruskan oleh Jamal Nasir. Dari Sudan Ja'far Umeri, Libya Abdus Salam Jalud akan teruskan oleh. Berdirilah di seluruh Arab semangat nasionalisme melawan maka berdirilah partai Ikhwanul Muslimun yang mendirikan namanya Syekh Hasan Al-Banna. Moderat kayak NU lah, moderat, Ahlussunnah wal Jamaah, asli orang Maroko tapi tinggal di Mesir. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan, kalau kita Banser barangkali membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrasyi yang dibunuh itu.
Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini caranya berjuang. Bukan begini caranya memperjuangkan Islam. Saya tidak merestui perbuatan teroris seperti ini. Kamu itu bukan bunuh Najrossi, bunuh saya kamu itu. Betul. Tahun 4 Hasan Banna dibunuh. Nah, gantinya nih, gantinya namanya Sayyid Qutb. Bukan orang Al-Azhar. Orang Cairo University. Lamun kene dudu wong YIN, wong UI lah mun kene kah. Dudu wong YIN, wong UI. Tapi alim si alim. Mengganti Hasan Banna menulis konsep perjuangannya, namanya bukunya Ma'alim Fit Thariq. Itu dikaji oleh kelompok tarbiyah di ITB, IPB, UI, Gajah Mada, ITS, Undip. Diterjemahkan, apa isinya? Ringkasnya, semua konsep yang datang dari luar Islam jahiliyah. Kapitalisme jahiliyah, komunisme jahiliyah, apalagi sosialisme jahiliyah. Jadi kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, kalau Said Qutb mengatakan hubbul waton minal, nggak paham. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, nasionalisme adalah bagian dari iman. Kalau Said Qutb mengatakan hubbul waton minal jahiliyah. Betapa jauhnya antara Hasyim Asy'ari dengan Said Qutb. Ini yang dikaji di perguruan tinggi kelompok tarbiyah namanya. Kelompok tarbiyah melahirkan teroris. Kebanyakan dari universitas umum. YIN nggak ada YIN. Umum. Undip. Ada Undip namanya Profesor Suteki. Menulis beberapa halaman membela sistem khilafah. Profesor Doktor, guru besar di Undip, di ITS Surabaya, di ITB Bandung, IPB juga Bogor, banyak. UI sedikit, Gajah Mada sedikit. Nah, Said Qutb mengkader Ikhwan Muslimin, membangun kebangkitan Islam, tidak mengakui nasionalisme, harus kembali ke khilafah. Nasionalisme termasuk jahiliyah. Sistem itu namanya sistem Toghut. Tahun 65 mencoba kudeta, gagal. Kafir. Hufadzil Quran, Turkis Sufiyah, kafir. Kecuali mereka yang enggak kafir. Mereka lah yang membunuh Menteri Agama Dr. Husain Al-Zahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai, dan puncaknya tanggal 3 Oktober 81 Husni Mubarak jadi presiden. Mereka dibabat habis. Pemimpinnya namanya Aiman Al-Zawahiri, jumpa dengan tokoh dari Saudi namanya Usama bin Laden. Ini harus tahu ini, saya harus tahu ini. Nanti ada faedahnya, saya dongeng ini ada faedahnya nanti. Mungkin Al-Qaeda dilatih oleh Amerika. Ronald Reagan mengeluarkan biaya 450 juta dolar melatih mereka untuk melawan Soviet. Soviet lari, tinggal senjatanya tadi muncul di Afghanistan, negara dalam negara. Dari Indonesia banyak, 1.500-an lebih yang ikut. Amrozi, Ali Ghufron, Ali Imron, Imam Samudra, Umar Patek, Hambali Cianjur, Cirebon siapa? Cirebon. Saifuddin, Sarifuddin, Indramayu siapa? Muazzam, Kedung Wungu, Tegal Ahmad Ali, Batang Abdul Matin, Malang Tamimi. Itu gembong-gembongnya itu, belum yang anak buahnya. Mereka semua jaringan terorisme. Afghanistan, Palu Sulawesi Tengah, Filipina Selatan dulu. Afghanistan, Filipina Selatan, Palu Sulawesi Tengah, Bima di NTB, di jaringan teroris itu. Nah, disitulah gerakan Al-Qaeda berdiri dan merepotkan dunia betul. Amerika kerepotan Amerika. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Usama bin Laden terbunuh. Muncul apa pengaruhnya gerakan ini? Pengaruhnya terhadap anak-anak muda yang
bosan, jenuh dengan sistem pemerintahan yang seperti ini. Tidak merasakan keadilan, tidak mendapatkan haknya yang benar. Pancasila tidak bisa dipercaya, tidak menjanjikan untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera. Pemuda lo ya, cari solusi yang lain. Pancasila tidak menjanjikan untuk kita sejahtera dan adil. Terorisme di Jakarta, Bekasi, Cianjur, sampai ada orang jual sawah, jual mobil ikut ke ISIS, berangkat sekeluarga, anak Samudra, anak Abu Jibril berangkat ke Syria, mati di sana. Wah, banyak lagi lah. Hambali Cianjur ini internasional, sampai sekarang masih di Guantanamo, di penjara Amerika, sampai sekarang masih hidup. Bunuh, kafir, antek Amerika katanya. Ada perempuan nyanyi dibunuh. Afghanistan lagi mau Nabi dibom, sholat Jumat dibom. Coba 100% Muslim. Di Indonesia alhamdulillah reformasi, peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, ada korban, ada bakar-bakar, ada krisis, ada tegang, ada 6 bulan. Begitu pemilihan umum multi partai, berapa partai pertama kali pemilu, berapa partai? 58 partai pertama kali pemilihan umum kan, setelah ada reformasi. Begitu multi partai berdiri, selesai sudah. Krisis nasional sudah selesai, damai sudah. Hanya 6 bulan kita tegang, korban ada, ya, bakar-bakar ada, Jakarta, Surabaya, Makassar ada. Itulah orang Indonesia yang mempunyai prinsip hubbul waton minal, antara nasionalisme dan agama terintegrasi, menyatu, nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, para santri ini semuanya penerus perjuangan Syekh Sunan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Jawa bagian barat. Begitu pula Prabu Kian Santang Syekh Rahmatullah, begitu pula Ki Kuwu Cirebon, dan adiknya siapa namanya? Bukan Subang Larang, siapa? Rara Santang. Itu semua adalah pejuang-pejuang Islam yang tidak memisahkan antara Islam dan nasionalis. Buktinya apa? Sunan Gunung Jati pesan 2, titip tajuk karo fakir miskin. Itu artinya apa artinya itu? Agama dan kehidupan kesejahteraan. Agama harus kita perjuangkan. Ayo. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di dalam Quran tidak ada kata-kata terminologi umat Islam. Betul wonten. Lapal umat Islam itu nggak ada. Kalau bilang ada nggak pernah baca Quran tuh. Yang bilang ada nggak pernah baca Quran, baca cuma alif lam mim tahlil. Kalau ente baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada ayat umat Islam, umat Arab, bangsa Arab, nggak ada. Yang ada ummatan wasato, umat yang keren, umat yang berfungsi, ummatan wasaton, umat yang bermartabat. Kenapa? Umat Muhammad harus menjadi ummatan wasaton, litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Pertama, syuhudan dinian, peran agama. Agama ayo kita perjuangkan, tapi dengan akhlak. Kok dakwah caci maki nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi 'adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Ayat pira, surat apa? Boleh tanah dewek. Kayak nak teman-teman orang ayatnya. Apa artinya? Tidak boleh kamu mencaci maki non muslim. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini, pesan Quran ini. Dakwah, tapi mencaci maki nggak boleh. Apalagi kalau khutbah Jumat. Khutbah Jumat menyebut nama, husdur sesat, nggak sah itu. Kalau khotib nyebut nama, mencaci maki orang nyebut nama, share saja, batal khutbahnya itu. Paham bukan?
Kalau mau nyebut nama di luar khutbah boleh. Ya boleh, artinya silahkan saja, boleh itu artinya silahkan saja. Kalau dalam khutbah Jumat, 2 khutbah itu mengganti 2 rakaat, nggak boleh macam-macam, nggak boleh. Wasiat bittaqwa, mengingatkan kita pada kehidupan dunia sementara ini, bahwa kita akan mati, akan diperiksa oleh Allah. Itu aja yang penting khutbah Jumat itu. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. Nggak boleh macam-macam. Di luar khutbah ya monggo. Di Jakarta, Masya Allah, kalau ada pilihan gubernur, kampanye dalam khutbah Jumat. Apalagi waktu Ahok, waduh, nyebut nama, nggak boleh. Di khutbah Jumat nggak boleh, di luar khutbah silakan. Menurut kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, nggak boleh, nggak sah khutbahnya kalau mencaci maki itu. Ya Allah, Nabi Muhammad, kota Palestina dipegang kuncinya oleh pemimpin Kristen namanya Sofrinus. Ya, lihat jalan-jalan, Sayyidina Umar jalan-jalan lihat. Ada gereja, masuk di gereja. Baru tahu ada gereja. Pas dalam gereja ada azan asar. Nah, Sayyidina Umar keluar, sholat di luar. Kata Sofrinus, sholat di dalam saja. Sini saja sih, enggak saya di luar. Kenapa? Karena saya khawatir kalau nanti umat Islam yang akan datang merebut gereja ini dengan alasan bekas sholatnya Umar. Coba, Sayyidina Umar gak mau sholat dalam gereja bukan apa-apa. Khawatir kalau generasi Islam akan datang akan merebut gereja Anda ini. Alasannya bekas sholatnya Umar. Maka sampai sekarang gereja yang itu masih ada di Palestina, di Yerusalem. Itulah sebenarnya ajaran Islam, membawa peradaban, membawa akhlak, membawa kemanusiaan, membawa istimewa, kebersamaan, kegotong royongan satu sama, lintas agama, lintas budaya, lintas etnis, lintas suku. Mari kota Cirebon kita bangun dengan beradab, berbudaya, berakhlak. Beda agama tidak masalah, beda mazhab bukan masalah, beda suku enggak masalah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu turunan Adam, Adam dibikin dari tanah liat. Gak ada yang sempurna kecuali yang paling bertakwa. Ketika Nabi Muhammad haji pidato di Arafah, ayuhan nas, manusia loh, bukan umat Islam. Ayuhan nas, wahai manusia, inna dima'akum haram. Nyawa kalian lain sama dengan mengotori bulan haji, hari Arafah dan kota suci Mekah. Itu pesan terakhir hak asasi manusia itu, deklarasi human right itu. 3 hal. Jadi life, apalagi property dan dignity. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu Sunan Gunung Jati pesan tajuk dan fakir miskin. Mal laisa minna mal lam yahtama bi amri muslim. Bukan umatku kalau kamu tidur kenyang tetanggamu kelaparan. Bukan umatku, kata Rasulullah. Ya Allah, padahal umat Islam itu wajib kaya. Wajib? Jawab, wajib? Wal yakhshal ladzi, satu prayogo pangestu. Duite 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya anak, duit. Ya Allah. Membangun kesejahteraan, maukah titip fakir miskin, duit. Mau rumah sakit, duit. Ya Allah, mangga, ayo. Bukan berarti saya mengendorkan ibadah, tidak. Jam 3 pagi bangun, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud baca Alif Lam Sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, istighfar 100, sholawat 1000. Wes tekan subuh jakan dengan keras, ajak bareng-bareng semuanya. Sebenarnya menghilangkan kefakiran, kemiskinan, wajib semuanya. Kalau adatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun isbatu wujudillah wa iqamatu sya'airillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Kitab Fathul Mu'in, kitab kuning, kitab pesantren, ngaji nganggo sarung nganggo celana dalam, insyaallah. Tapi artinya, jangan sembarang artinya. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad fardu kifayah.
ada 4 macam. Pertama, mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman argumentatif. Ada dalilnya lah, bukan hanya iman-imanan, ikut-ikutan. Yang kedua, menjaga syariat Islam. Ayo masjid yang hidup, sholat 5 waktu berjamaah yang ramai, itu jihad. Itu jihad tuh, meramaikan masjid takwa agar 5 waktu jamaahnya penuh. Ayo usahakan, itu jihad. Yang ketiga, bila perlu mendapat perlindungan. Apa? Bil it'ami, cukup pangan. Jadi kalau ada orang Cirebon, pojok sana pojok Cibelok atau pojok Comberan, kan ada Geraksan, saumpama anak sing mati karena tidak makan, dosa semua. Anak nomor 1 wali kota, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Dosa semua, kita juga dosa semua. Makan. Nomor 2, alhamdulillah Pak Prabowo punya agenda apa? Makan gratis. Itu sebenarnya di Iran sudah berlaku. Di Iran sudah berlaku. Kalau batas sholat duhur semua makan. Semua Jawa masih makan. Entah sholat enggak punya yang dari masjid makan lah. Saya baru dari sana saya. Nah, nomor 2, wal iksa'i pakaian. Orang Cirebon, muslim, non muslim harus punya pakaian yang cukup. Apalagi wong Islam, sholat wajib suci, berarti tidak cukup punya sarung 1 atau celana 1.